teman-teman sekalian bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Komar ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Brebes kemarin. Saya tentu saja atas nama teman segrup dan juga atas nama Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang kebetulan Pak Jarwo sebagai Ketua Umum turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Pak Haji Komar. Saya yang meluruskan bahwa berita yang beredar di mana-mana itu Pak Haji Komar dituduh memasukkan ijazah. Sebenarnya bukan itu. Bukan memasukkan ijazah. Pak Komar dituduh memalsukan surat keterangan lulus yang sementara ini tidak pernah membuat surat tersebut. Dan beliau juga kenapa sampai ke tingkat banding, beliau tidak terima itu karena beliau dengan tim pengacaranya minta supaya ada pembuktian di laboratorium forensik soal surat itu asli atau palsu. Tapi itu tidak dipenuhi oleh pengadilan dan juga kejaksaan karena beliau sudah WA sendiri ke saya. Kemudian kalau ada berita bahwa Mas Komar ditangkap, bukan ditangkap, tapi memang tahap pertama di pengadilan negeri beliau dijatuhi hukuman 1,5 tahun dan beliau tidak terima itu karena ya tadi dia minta surat keterangan itu di forensik. Lalu banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hukuman malah tambah menjadi 2 tahun. Beliau masih belum menerima karena beliau masih berharap bahwa pembuktian surat keterangan lulus asli atau palsu itu dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan juga, sehingga banding ke Majelis MA Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung itu bandingnya ditolak. Nah, karena banding ditolak, maka Kejaksaan Brebes mengeksekusi hasil keputusan MA. Dan surat keputusan MA itu dilayangkan ke Bapak Haji Komar tanggal 19 Agustus jam 10 Mas Komar harus menjalani eksekusi itu. Tapi kan karena dia di Tangerang, maka pihak kejaksaan memberikan waktu sampai sore. Jadi Mas Komar bukan ditangkap, bukan diambil paksa, dijemput, tapi Mas Komar datang dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, mentaati hukum, memenuhi panggilan Kejaksaan Brebes. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk meluruskan klarifikasi berita-berita yang beredar. Mas Komar bukan memasukkan ijazah palsu, tapi dia dituduh mengeluarkan surat keterangan lulus yang sementara masih belum terima Mas Komar karena dia ingin membuktikan bahwa itu yang mengeluarkan. Dia merasa tidak pernah mengeluarkan, jadi minta pembuktian supaya dites laboratorium forensik tapi tidak dilaksanakan. Sehingga memang itu keputusannya dan Mas Komar memenuhi panggilan kejaksaan. Mas Der, tapi kan itu udah pemberitaan, aku udah 2 tahun, udah divonis 2 tahun dan tangan kan udah diborgol itu. Ya itu ya saya sangat miris sekali ya. Mas Komar itu saya jelaskan dia bukan penjahat, bukan juga koruptor yang mengambil uang negara sekian triliun. Mas Komar itu seorang pelawak, seorang komedian, ustadz, dosen. Jadi secara etika dia orang baik-baik, bukan penjahat. Jadi itu saya rasa agak berlebihan kalau harus diborgol seperti itu. Mau lari kemana dia Mas Komar? Sementara kita nggak usah jelaskan perbedaan kepada yang lainnya. Begitu di awal dengan baik, dilayani dengan baik. Ya. Jadi itu aja sih saya prihatin atas nama teman-teman komedi. Awalnya tanggal 19 kemarin itu 19 Agustus saya sekitar jam 3 sore itu dapat WhatsApp dari Pak Haji Komar soal masalah beliau. Dia menyampaikan, boleh saya bacain ya? Ya, saya bagiin juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam humor Indonesia ke hadapan yang terhormat Ketua Umum Paski dan seluruh jajaran pengurus serta semua teman seniman pelawak Indonesia. Dengan hormat dan mohon izin menyampaikan saat ini Rabu 19 Agustus 2020 saya diantar keluarga sedang dalam perjalanan menuju Kejaksaan Negeri Brebes, Jawa Tengah untuk memenuhi surat panggilan resmi melaksanakan eksekusi hukuman penjara di Lapas Brebes
sesuai dengan keputusan dan ketetapan Mahkamah Agung RI. Mohon maafkan atas kekurangan pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Haji Komar. Nah, itu di awal saya tahunya dari situ, kemudian saya karena ditujukan ke Paski dan teman-teman Paski, maka saya share ke WA grup Paski. Nah, itu semua pada prihatin dan memberikan support kepada Pak Haji Komar supaya lebih kuat dan diberi kesehatan selama menjalani hukuman. Terlepas dari persoalan hukum, Paski yang mana Pak Haji Komar itu adalah salah satu anggota Paski juga, dan saya juga sebagai ketua umum merasa punya tanggung jawab moral juga. Bagaimana teman-teman semuanya, semua seniman komedi Indonesia itu siapapun mendukung penuh Pak Haji Komar. Dalam arti sebagai orang negara yang baik dan taat hukum, Pak Haji Komar menjalani hukuman itu. Dan di luar apa yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, Paski memberikan support dalam arti moral, diberi kekuatan kepada Pak Haji Komar, kemudian entah langkah hukum nantinya itu gimana pengacaranya Pak Haji Komar ya. Dulu Pak Paski juga pernah menamakan juga kepada Pak Haji Komar dan membantu persoalan hukum beliau. Tapi karena sudah ada tim pengacara, jadi kita support dari ini aja, lewat belakang layar aja. Dan keputusannya seperti ini ya, kita sebagai warga negara yang baik ya kita terima. Paski menerima, entah itu benar atau salah, tapi yang disampaikan oleh Pak Dery tadi ya kita jalani ya sebagai warga negara yang taat hukum. Paski mendukung penuh Pak Haji Komar, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan keluarganya diberikan ketabahan. Ini perlu dibacain nggak nih? Boleh. Ini juga dia memberikan penjelasan kepada teman-teman. Saya bacain, saya cuma bacain doang ya. Dery mohon berikan penjelasan kepada teman-teman untuk memastikan seseorang itu anak kandung asli atau bukan, maka harus dilakukan proses tes DNA melalui laboratorium forensik. Dari Pengadilan Negeri Brebes sampai ke tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sampai akhirnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis Hakim dan Kejaksaan tidak pernah mau apa yang diminta oleh pihak kita untuk melakukan laboratorium forensik untuk menentukan barang bukti itu benar, valid atau abal-abal, dalam kurung by design, by setting. Barang bukti yang kemudian dituduhkan pada Haji Komar itu memang abal-abal. Itulah sebabnya mereka tidak pernah mau melakukan tes validasi barang bukti melalui laboratorium forensik. Ini dari Mas Komar. Tapi kenyataan hukumnya kan kita tidak tahu ya, kita tinggal mengikuti mekanisme yang ada aja. Itu yang disampaikan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Begitulah saya memberikan penjelasan, tidak lebih tidak kurang, itu yang saya dapat informasi dari beliau.